Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Rizky NIM 22040515 ingin mempresentasikan tugas MK Filsafat Umum yang berjudul apa itu metafisika. Baik. Metafisika ialah membahas segala sesuatu pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Aristoteles merupakan proto-filosofis filsafat pertama. Aristoteles menyebut metafisika sebagai filsafat pertama karena membahas hal-hal fundamental atau prinsip mengenai segala sesuatu, tapi sering sekali menyebutnya sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan segala yang berkaitan dengan penyebab pertama ataupun prinsip-prinsip dasar dari segala sesuatu. Setelah Aristoteles, metafisika menjadi objek studi yang khas dari filsafat dan menjadi pembahasan utama bagi para filsuf setelahnya, seperti yang dilakukan oleh filsuf yang bergabung di dalam filsuf Peripatek, yang salah satunya adalah Theophrastus. Ialah seperti Plotinus, Prohirus, dan Proclus yang menggabungkan filsafat Plato dan metafisika Aristoteles. Metafisika menjadi alat teologi untuk memberikan justifikasi rasional terhadap keberadaan Tuhan. Pembahasan metafisika mulai berangsur-angsur meninggalkan beban teologi sebagai sarana pembuktian Tuhan dan mulai membahasnya sebagaimana dilakukan oleh para filsuf sebelum abad pertengahan. Immanuel Kant berusaha menerapikan metafisika agar tidak objek sebagai sebatas a priori atau rasio murni, agar membedakannya dengan pengetahuan empiris seperti ilmu sains. Auguste Comte, metafisika adalah fase transisi dari teologi menuju ke arah perkembangan yang lebih dewasa, yakni fase positifistik atau fase ilmu pengetahuan yang dalam arti ini adalah sains. Artinya metafisika sudah selayaknya diganti dengan sains. Metafisika ialah satu-satunya studi yang benar-benar bisa dikatakan filsafat dibandingkan dengan cabang-cabang keilmuan lainnya. Jadi sekali lagi bisa jadi anggapan ini gara-gara paradigma ilmu pengetahuan dan teologi yang telah meminggirkannya metafisika dari supremasi pengetahuan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang non-sensial semata, sehingga lama-lama berkaitan dengan hal-hal klinik atau supranatural. Padahal tidak seperti itu. Namun seperti yang dibahas tadi oleh para teolog di abad pertengahan, dari supremasi pengetahuan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang non-sensial semata, sehingga lama-lama berkaitan dengan hal-hal klinik atau supranatural. Padahal tidak seperti itu. Namun seperti yang dibahas tadi oleh para teolog di abad pertengahan, metafisika bisa dijadikan instrumen atau alat justifikasi rasional terhadap keberadaan Tuhan, dan melalui metafisika di masa sekarang ini, filsafat sebagai ilmu mampu menjangkau apa-apa yang tak diukur oleh sains ataupun ilmu alam yang lainnya. Terima kasih. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat dasar dari segala sesuatu yang ada atau yang disebut realitas. Secara umum, metafisika berusaha menjawab pertanyaan tentang apa yang ada sebagai bagaimana adanya dan bagaimana segala sesuatu itu berhubungan satu sama lain. Hakikat keberadaan. Metafisika berfokus pada pertanyaan mendasar tentang keberadaan, eksistensi, termasuk ontologi, studi tentang being atau keberadaan itu sendiri. Di balik fisika. Istilah metafisika secara harfiah berarti di balik fisika atau setelah fisika, yang menunjukkan bahwa metafisika mencoba mencari tahu apa yang di balik fenomena fisik yang dapat kita lihat dan alami. Kajian umum. Metafisika mencakup berbagai topik seperti sifat, waktu, ruang, sebab akibat, identitas, dan konsep-konsep abstrak lainnya. Perbedaan dengan fisika. Sementara fisika mempelajari dunia material dan hukum-hukum alam, metafisika mencoba untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari semua itu. Contoh kajian metafisika. Beberapa contoh kajian metafisika meliputi pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, hakikat jiwa, kebebasan manusia, dan hubungan antara pikiran dan materi.
Singkatnya, metafisika adalah cabang filsafat yang menyelidiki pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, realitas, dan hakikat segala sesuatu melampaui apa yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan fisik. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.